Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan program Kabar Petang. Sebuah program yang akan membahas tema-tema terkini bersama narasumber yang terpercaya dalam pandangan Islam. Bersama saya, Nanang Setiawan, inilah Kabar Petang selengkapnya. Irjen Teddy Minahasa terancam hukuman mati setelah ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba. Lantas bagaimana hukuman para tersangka lain di kasus tersebut? Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan tidak berkomentar banyak terkait hukuman para tersangka lain. Zulpan menyebut hukuman para tersangka mengacu pada paparan Dir Narkoba Kombes Mukti Juharsa pada saat konferensi pers yang digelar di Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Jumat 14 Oktober kemarin. Sebagai informasi, ada 4 anggota Polri yang turut terlibat dalam kasus ini. Mereka adalah Aibda Ade, anggota Satres Narkoba Polres Jakarta Barat, Kompol KS, Kapolsek Kalibaru Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Kemudian Aibtu J, seorang anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok, dan AKBP Dodi Prawira Negara, Kabagada Rolok Sumbar, mantan Kapolres Bukit Tinggi Polda Sumatera Barat. Selain itu terdapat tersangka yang juga terlibat, yakni HE, AR, L, AW, A, dan DG. Apakah kasus narkoba yang diduga melibatkan petinggi Polri bisa diusut tuntas? Apakah mafia narkoba di tubuh Polri problem sistemik? Apakah Polri bisa dipercaya dalam pemberantasan narkoba? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Bung Chandra Purna Irawan, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pelita Umat. Assalamualaikum Bung Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bung ya. Alhamdulillah sehat. Bung Chandra, apakah Irjen Teddy Minahasa terancam hukuman mati setelah ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba, Bung? Pertama harus ditekankan bahwa Teddy Minahasa ini kan adalah aparat penegak hukum, aparatur penegak hukum dalam penegak hukum dari negara. Sehingga ketika aparat penegak hukum itu melakukan pelanggaran hukum, tentu sanksinya adalah dia berlipat-lipat. Kenapa berlipat-lipat? Karena yang semestinya menertibkan, menegakkan hukum, tapi kemudian melakukan pelanggaran. Nah, pelanggaran ini mestinya disanksi dalam 2 hal. Pertama, kode etik. Kode etik itu tentu misalnya pencopotan statusnya sebagai Polri, dan kemudian juga diproses hukum dalam konteks sampai hingga peradilan. Nah, oleh karena itu sanksi ini jangan sampai hanya sekedar pada internal, tetapi sampai ke peradilan. Nah, apakah sampai hukuman mati? Saya kira dilihat statusnya, apakah dia bandar apa bukan. Kalau bandar tentu kan efeknya dia merusak generasi bangsa kalau dalam konteks ini bandar. Tapi kalau dia bukan bandar, saya kira sanksi hukumannya memang dalam undang-undang tindak pidana narkoba ini memang hukuman sampai mati. Tetapi biasanya kalau bukan bandar ya biasanya dia hanya diberikan sanksi hukum mungkin sekitar 10 tahun begitu ya itu. Nah, tetapi ada 2 pidana di sini, pidana narkobanya. Kedua, berdasarkan informasi yang saya kutip, mudah-mudahan ini benar, katanya yang dijual adalah barang bukti. Kalau kemudian barang bukti itu dijual, tentu ada 2 tindak pidana di situ. Demikian. Silakan. Bung Chandra, apakah keterlibatan perwira tinggi kepolisian Republik Indonesia dalam jual beli narkoba menjadi problem sistemik di negeri ini, Bu? Saya kira begini ya,
terkait hal tersebut, jadi ketika proses penangkapan misalnya terhadap para pelaku narkoba, kan di situ ada barang bukti. Nah, barang bukti ini misalnya penangkapan 1 kilo. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah kemudian barang bukti itu kemudian prosesnya apakah semua dimusnahkan atau kemudian ada sebagian saya kira apakah ada yang digunakan. Nah, ini saya kira di sini perlu dibentuk sebuah pengawasan yang sekira pengawasan dalam konteks ini pengawasan baik secara swasta terkait proses-proses bukti yang kemudian bukti tindak pidana yang dikhawatirkan disalahgunakan oleh oknum-oknum dari aparat. Nah, ini saya kira yang harus diawasi. Iya. Bung Chandra, anggota kepolisian terjerat narkoba dari tahun ke tahun, Bung. Berdasarkan catatan Polri, anggota Korps Bayangkara yang menjadi pemakai bahkan pengedar narkoba terus naik. Apakah jerat narkoba di tubuh Polri bersifat sistemik, Bung? Saya tidak bisa menyebut sistemik ya, tapi saya kira kemarin yang saya tidak bisa menyebut sistemik. Kalau sistemik itu kan disebutnya terencana, terstruktur dengan rapi ya. Kalau sistemik, saya kira ini hanya oknum-oknum saja ya. Tetapi saya kira oknum saja ini ya. Kalau tidak sistemik kan berarti berarti direncanakan. Nah, ini oleh karena itu saya kira di kepolisian memang harus apa istilahnya ya, harus ada pengawasan yang sangat ketat terkait misalnya penggunaan barang bukti gitu ya yang dikhawatirkan kemudian disalahgunakan misalnya dijual dan segala macam. Nah, ini saya kira bentuk pengawasan. Kalau disebut sistemik saya kira tidak. Ya, Karena ya. sistemik itu memang harus harus terprogram ya secara resmi. Itu sistemik namanya. Bung Chandra, apakah Polri bisa dipercaya dalam pemberantasan narkoba, Bung? Uh, nah, terkait masalah percaya atau tidak, saya kira kan publik lah yang nanti menilai ya. Publik yang menilai begitu ya. Yang kemudian terungkap di publik yang begitu ramai kan, kalau ibaratnya dalam sebuah teori itu yang terungkap itu biasanya kecil gitu ya. Pertanyaannya apakah di bawah itu banyak apa tidak. Nah, ini saya kira perlu dibentuk tim investigasi swasta untuk mengecek apakah perkara Teddy Minahasa itu adalah hanya sekedar oknum yang kemudian sifatnya sedikit atau oknumnya banyak tetapi tidak ketahuan. Nah, ini untuk membuktikan itu saya kira perlu dibentuk sebuah tim independen begitu ya yang berunsurkan dari pihak swasta. Ya, Bung Chandra, tahun 2022 menjadi tahun di mana institusi Polri mendapat rapot merah, Bung. Faktanya karena sederet perwira polisi berpangkat jenderal polisi banyak terseret kasus hukum yang akhirnya mengungkap borok dari bobroknya lembaga yang seharusnya menjadi otoritas penegak hukum. Apakah Polri masih bisa diharapkan masyarakat, Bung? Saya kira masih bisa diharapkan ya. Hanya saja memang budaya militeristik di tubuh kepolisian dihilangkan karena sesungguhnya polisi itu bukanlah militer. Nah, budaya militeristik itu di mana? Misalnya penggunaan tongkat komando, kemudian penyebutan sebagai komandan, itu saya kira budaya-budaya militeristik yang kemudian harus dihilangkan. Termasuk budaya latihan-latihan ininya. Nah, ini seperti BRIMOB, saya kira BRIMOB itu lebih bagus ditarik ke wilayah TNI begitu. Jadi tidak ke kepolisian. Karena polisi itu adalah istilahnya keamanan dalam negeri sehingga dia lebih kepada tindakan preventif. Kalaupun ada tindakan represi sebatas pada tindakan melumpuhkan begitu saya kira. Ya, Bung Chandra, mengapa kasus narkoba makin meningkat dan cakupan penggunanya makin meluas? Nah, ini Bahkan, ya, oh ya ya, silakan Bung. lanjut. Ya, mengapa kasus narkoba makin meningkat dan cakupan penggunanya makin meluas?
Bahkan aparat penegak hukum pun turut bermain dan mencicipinya, Bu. Pertama kan wilayah Indonesia ini kan begitu banyak lautan ya. Nah, saya kira ini harus kerjasama dengan TNI, Nama Angkatan Laut, untuk menjaga wilayah teritori laut kita, begitu ya. Karena proses masuknya barang-barang dari luar negeri itu diantaranya dari laut. Tuh, saya kira laut pengawasannya kan agak karena terlalu besar, begitu ya. Mungkin alat kapal kita juga tidak terlalu banyak sehingga menyebabkan barang-barang itu naik masuk. Itu dalam konteks barang dari luar negeri. Nah, sementara dari dalam negeri saya kira ini pihak kepolisian yang harus kemudian betul-betul melakukan demikian saya kira ya. Iya. Terakhir, Bung Chandra, bagaimana cara memutus rantai narkoba di internal Polri maupun di seluruh Indonesia, Bu? Diberikan hukuman yang sangat besar, misalnya hukuman mati. Saya kira hukuman mati itu bisa memberikan efek jerah ya, efek jerah sekali bagi orang yang kemudian untuk melakukan hal serupa itu. Kalau tidak efek jerah, tidak ada hukum jerah, saya kira akan tidak banyak orang yang takut. Karena kalau hanya sekedar di penjara 4 tahun, 2 tahun menjalani, sisanya bisa keluar, bahkan bisa bisnis misalnya di dalam. Nah, saya kira harus hukuman mati ya, saya kira supaya orang begitu saya kira. Iya, baik, Bung Chandra, terima kasih atas bincang-bincangnya. Tentu para pemirsa sekalian, kita berharap agar para penegak hukum di negeri ini semakin hari semakin membaik, dan karena kepolisian adalah satuan elit pengamanan dalam negeri, kita mari semuanya berdoa dan mengkoreksi agar kedepannya Polri bisa menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bung Chandra. Nah, baik, para pemirsa khilafah ini yang dirahmati oleh Allah, dalam program Kabar Petang, demikianlah acara kita pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk klik tombol loncengnya, subscribe, kemudian like, komen, dan bagikan ke saudara-saudara Anda, ke teman-teman Anda, ke handai tolan Anda. Semoga menjadi amal ibadah yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.